Baiklah, meningkatlah kita pada acara yang telah kita tunggu-tunggu. Ya, kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Fadli bin Muhammad Mustafa Al-Idrus. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Shallu ala Muhammad. Ini bangkunya di mana? Enggak di sini. Rahman enggak dipindah ke sini. Ya, alhamdulillah guru kita telah hadir di atas panggung. Untuk itu kepadanya kepersilakan. Shallu ala Muhammad. Apa dulu guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kagak kompak. Jam berapa sih? Emangnya jam berapa sih? Jam 9? Jam 10 kurang. Kira-kira tutup jam berapa nih? Jam 12. Betul? Betul nih? Saya mau tanya selesai, emang kuat? Betul kuat ya? Saya tanya, Bu, kuat gak jam 12? Betul? Sebelah sini kuat? Lo lanjut, gua pulang. Iya, hebat apa kalau jam 12. Emang kagak takut sama corona? Kagak ya? Emang masih percaya? Ya begitu deh ya. Baik, saya pendengar jawab salam yang kompak, yang serempak. Kalau jawab salam saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ngucap salam hukumnya apa? Ngucap salam hukumnya apa? Besok lo belajar lagi. Ngucap salam hukumnya jawabnya berarti saya sunnah, jamaah wajib. Kalau wajib yang keras, yang kenceng, biar orang tahu. Kalau ada yang nggak demen sama acara beginian nih, acara-acara Islam begini, biar tahu di kampung ini ternyata masih banyak pejuang-pejuang Islam. Betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Ini acara bukan tablik akbar, acara hitanan lo takbir. Baik, saya pengen dengar lagi jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak begitu walaupun recehan yang paling keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal is asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah al mawjud fi kulli zaman al ma'bud fi kulli makan al madhkur bi kulli lisan al aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya Qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanugal qadim ya Hannanu ya Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu wan nabiyyunal amirun nahi fala ahadun Muhammadun Sayyidun kauleli wa sakhalinni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahir mutahhir mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un موضوع على لوح القلم سمس الدها
badrid duja nuril huda misbahuz zalam abil qasim sayyidina Muhammad ibni Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubun inna rabbikal masyriqin wal maghribin faya ayyuhal mustaqun li ruhi jamalihi sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul sama-sama dalam undangan Sohibul Haja dalam rangka menghitankan anaknya yaitu Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Abdurrahman. Kita doakan beliau beserta istri dan anak-anaknya, rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan saleha, juga anak yang dihitan yaitu Al-Fatin Gibran. InsyaAllah Allah jadikan qurratul a'yun, Allah jadikan taqaddam fi kibarih, jadi orang besar nanti di besarnya, menjadi orang-orang kalau Allah jadikan takdirkan jadi pejabat yang jujur, kalau Allah jadikan orang kaya yang dermawan, kalau Allah jadikan ulama yang imannya tidak fi amplopihim. Amin ya rabbal. Saudara, sebenarnya saya nggak biasa nih ceramah di atas panggung. Gue demennya ngeloncat. Cuman ada 3 penjuru, gue bingung. Ya, nah ini geser dikit, gue majuan aja dah biar kelihatan. Nah ini geser aja. Mohon maaf nih, bangkunya majuan aja. Kelihatan nggak? Kalau mau moto bilang-bilang ya. Ntar gue lagi ngangak lagi. Baik saudara-saudara, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sambutan Bapak RT, Bapak RW. Bapak RW insya Allah saya tahun depan jadi lurah. Lo jarang RW begini tempat. Malam hari ini sebenarnya ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Cuman yang 2 batal gara-gara RW. Bukan sini, bukan. Ya, alhamdulillah di sini jalan terus. Masya Allah. Kita doain insya Allah Bapak RW panjang umur, sehat walafiat. Kita doain sekarang jadi RW, tahun depan jadi lurah. Lurah sahabatannya banyak Pak. Kita kalau jadi lurah jangan nggak lupa undang saya. Alhamdulillah di dalam banyak kiai, banyak ustadz, banyak guru-guru kita. Insya Allah menjadi wasilah malam hari ini turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tidak lupa ayahanda, ibunda, para pemuda-pemudi yang hadir malam hari ini. Semoga selepas acara ini hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doain, tapi saya nggak enak kalau doain. Gue demennya nyumpain. Iya. Kalau doain lama, mendingan gue sumpahin. Saya sumpahin Bapak Ibu yang belum punya rumah, punya rumah. Yang masih ngontrak besok punya rumah. Yang rumahnya atuh jadi 2 jadi 3 kontrakannya. Bapak-bapak yang belum punya motor NMAX, insya Allah ganti motor NMAX semuanya. Yang baru punya motor belum punya mobil, saya sumpahin punya mobil. Ibu-ibu yang belum punya gelang emas, besok belerot gelang emasnya. Gelang emas, amin lo, matre lo. Saya doain anak perawan yang belum ada jodohnya, insya Allah ada jodohnya. Saya kasih tahu kalau cari jodoh orang baik-baik. Calonnya anak hadroh. Anak hadroh bener, Laskar FPI. Nih centeng Jawara, cari begini, gua aja dijagain, apalagi anak perawan lo. Betul gak? Anak hadroh, jangan tepuk tangan, bukan, gua belum ulang tahun. Mana anak hadroh? Vokal mana vokal? Vokal. Emang lu vokalnya? Betul. Awas lo ya. Apal kak? Salawat itu, salawat tibil kulub. Tibil kulub, apal kak? Tadi kalau gue sambit lo. Apal kak? Apal, bagus. Malum bu, baru kena kopi, merokok sebatang. Baik saudara-saudara, ada yang kurang, anak perjaka. Saya doain anak perjakanya yang belum dapat kerjaan punya kerjaan. Jangan pacaran dulu, bentar-bentar ayang. Cari kerjaan, cari duit, bil fulus, kulu syai'in tembus. Mafi fulus pahuwa mampus. Betul gak? Iya, pokoknya tenang aja anak perjaka, urusan jodoh, cinta ditolak, Habib bertindak. Masya Allah, malam berkah dah berkah.
Insya Allah pada senang semuanya. Tadi saya udah sumpah sampai rumah sampai sini hati saya girang. Alhamdulillah. Baik saudara-saudara. Ya, tapi jangan lupa kita doain anak hadroh. Semoga anak hadroh gara-gara tangannya kapalan, tangannya jadi saksi ntar di akhirat. Iya, biar begini-gini juga namanya bentabok, Bu. Lalu ngeband nabok melulu. Iya, hati-hati makanya. Orang preman paling takut cegat anak hadroh, tangannya kapalan semua. Kita doain insya Allah anak hadroh seluruhnya masuk surga. Ame hadrohnya masuk surga. Lah enak, sini kampung apa namanya? Kampung apa? Cipadu. Ya kan, malaikat panggil, rombongan Cipadu anak hadroh masuk. Jamaah Cipadu yang kemarin tablik akbar, hitanan masuk, yang ceramahnya Habib Fadli. Hadroh, tola al badru ala, enak. Emang di surga bisa? Surga mau Allah, kenapa lo yang ngatur? Betul? Iya, maklum deh sekarang banyak kiai kembung semuanya. Emang corona setan. Semuanya dilalap, kurang ajar. Dia ceramah dilalap, Bu. Alhamdulillah saya masih ada aja perut buncit. Kemarin kempes tuh, karena agak buncit. Alhamdulillah anak bini makan. Alhamdulillah 3, malam ini gagal 2, 1. Alhamdulillah Pak Abdurrahman jadi. Ya Allah, biar banyak umur sehat walafiat. Sebenarnya masalah saya ceramah panjang pendek sama aja, amplopnya udah disegel. Bercanda. Alhamdulillah. Baik saudara-saudara, jamaah, kita ini kan emang tanggung jawab orang tua hitanin anak, ya. Makanya sekarang di dunia, di Eropa, di Amerika itu rata-rata udah dihitan semuanya, Pak. Begitu, karena apa? Kesehatan. Ternyata yang banyak nyelidikin agama kita bukan orang kita. Yang nyelidikin kita ini, kenapa harus dihitan? Ternyata mengandung kesehatan. Mohon maaf, di kulupnya anak kita yang masih ada kulupnya itu ada 1000 bakteri penyakit. Tuh. Jadi harus dipotong gitu. Alhamdulillah di sono juga banyak di Eropa yang di Amerika ngikutin Nabi Ibrahim, udah tua-tua pada baru disunat. Iya, ada yang 70 tahun, Pak, ada yang 60 tahun. Nabi Ibrahim disunatnya berapa tahun? 80 tahun pakai kampak. Alhamdulillah kita ada dokter di sini. Termasuk rahmatan lil alamin. Ini tanggung jawab. Tapi sebelum saya menjelaskan masalah khitan, alhamdulillah saudara-saudara, ini kita kan regenerasi, ulama juga regenerasi. Mati satu mesti ada tumbuh. Makanya ayahanda bunda kalau punya anak laki banyak jangan dijeblosin ke dunia semua. Satu masukin ke pesantren biar ada jadi ulama. Biar ada yang doain kita. Jangan sampai entar kita bapak ibu mati ya. Ya kalau mau duluan silakan, saya belakangan nggak apa-apa dah. Atau saya belakangan dah, ibu bapak duluan nggak apa-apa. Banyak kejadian orang tuanya meninggal dunia, jenazah lagi disolatin, jenazah lagi dimandikan, jenazah lagi diyasinin sama tetangga, sama sahabatnya, anaknya pada ngopi di depan ngerokok. Betul? Bopong-bopong ke masjid, di masjid bukan ikut sholatin malah ikut ngerokok, nongkrong di atas motor. Ya Allah, nangis. Ibunya masuk ke dalam kubur, yang talkinin pengen anaknya, yang talkinin orang lain. Bib, berkah mah boleh panggil Habib sama Kiai, tapi lebih afdol anak sendiri yang talkinin, anak sendiri yang tahlilin, anak sendiri yang hatamin Quran. Yang sekarang banyak kejadian karena kurang akhlak, kurang moral. Percis apa kata imam besar kita pulang dari sono, yang dicanangkan adalah revolusi akhlak. Maksudnya revolusi akhlak itu bukan perang, saudara. Perbaikan akhlak nomor 1, kita baikan akhlak kita di antara kita kaum muslimin. Betul gak? Jangan ibu bapak mati, tanah masih merah, abang sama adek cabut golok berebutan warisan. Ini yang banyak terjadi. Kata ibunya bapak dalam kubur, gua hidup lu bikin susah, gua mati lu bikin susah. Dasar lu anak berjajaran. Betul gak? Iya. Nah, hitan di sini juga adalah pengajaran daripada ajaran Islam. Jangan ibu bapak, mohon maaf, sebelum dulu kita kan masing-masing sendiri-sendiri. Pak Abdurrahman kan sebelum cinta-cintaan sendiri kan, nggak mungkin langsung ada anaknya kan, harus ada biangnya kan. Iya, sekarang aja rame orang pada berebutan cari biang ikan cupang.
Gara-gara corona, alhamdulillah, corona melalap semuanya. Akhirannya corona manjang hampir setahun, ustadz banyak yang alih profesi jadi tukang ikan cupang, termasuk gue. Bercanda. Ya. Lah kita dulu masih sendiri-sendiri. Allah udah bilang, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, ila akhiril ayat. Dan dari sebagian besar kekuasaan Allah, Allah ambil sepenggal kecilnya. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Lewat ayat ini ada ketentuan Allah, ada kemauan Allah. Orang manusia, apalagi umat Nabi Muhammad, nggak boleh hidup sendirian. Apalagi orang laki udah cukup umur, Pak, punya anak umur 27 tahun, umur 30 tahun, kerjaannya udah mantep, motornya ada 2, kontrakannya punya, kawinin, jangan sampai berteman sama setan. Betul gak? Iya, kalah bapak-bapak aja pada pengen mindo. Boleh Pak, ya. Emang boleh? Mindo deh kagak tahun. Lagi Bu, Pak, saya kasih tahu. Ini kasih ke jawabannya. Kalau besok bapak-bapak pada minta kawin lagi, emangnya boleh? Kagak. Oh Allah. Ya, sebenarnya jawabannya gampang nih, saya kasih tahu. Gitu. Ada umpama ayahandanya nih, papahnya makan jengkol sama kangkung manggil papa. Mama, ayang beb, papa ini kan udah mapan, kontrakan udah ada 10, Alphard 1, apartemen 3, kesian yang lain. Bagaimana kalau mama izinin papa kawin lagi? Jangan marah, lu kasih tahu. Nih gua kasih tahu, lu sudah kesenangan lu mengaji gak? Ngotot aja bawaannya. Tenang, gua kasih tahu nih jawabannya. Orang laki dalilnya cuman satu dalilnya. Mama, nikah lebih dari 1 sunnah Nabi. Papa pengen ikuti sunnah Nabi biar hidup berkah, nggak lain. Ya, betul gak? Iya. Gitu. Papa, mama suka, papa ikutin Nabi. Sunnah Nabi, suka. Kawin apalagi, silakan, boleh. Begini papa, Nabi enggak poligami sebelum Khadijah meninggal dunia. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru Nabi poligami. Kalau papa ikutin sunnah Nabi, nunggu mama mati dulu, baru papa. Wah takbir dah. Bo jangan takbir, lu mati dong. Wah gue minum dulu dah, biar gak diselakin gue haus. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu kalau papa mau nikah lagi, tunggu mama. Gitu. Doain deh. Ya Allah, moga-moga dia dulu yang lewat. Ayahanda, bunda, pemuda-pemuda, sunnah daripada Nabi Muhammad tuh bukan nikah aja banyak. Termasuk ini kewajiban kita hitanin anak. Termasuk juga kita pengen punya cucu, nikahin tuh anak. Kata guru saya Al-Imamul Qutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Aduktur Sayyidina Al-Habib Abdullah, apabila kita punya anak perawan sudah balik, matanya bisa lihat laki-laki, sudah bisa lihat melirik laki-laki, sudah mulai dia dandan merawat diri, maka jangan jauh-jauh carikan jodohnya. Karena apa? Ustadz tadi Depok, orang Depok bilang tuh, ada pepatah orang Depok, es cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak ada bapak ntar. Betul gak? Iya, makanya anak perawan gengsian dikit nape, diajak makan bakso pinggiran jalan lo mau. Gengsi dikit. Abang, kalau abang sayang sama saya, kalau abang cinta dengan saya, abang datang nemuin nyak sama mabe, nggak usah muluk-muluk, lamar saya dengan ayat kursi. Tuh, gitu. Kalau Al-Quran pada kabur. Saudara, Allah sudah ceritakan berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah ciptakan pasangan kita dari jenis kita manusia. Lewat ayat ini udah jelas, Allah melarang orang hidup sendirian, baik laki-laki maupun perempuan. Haram, gak boleh, karena an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnah Nabi Muhammad. Dan Allah jelaskan lewat ayat ini bahwa manusia kawinnya dengan manusia, laki-laki kawinnya dengan perempuan, azwajan.
Di situ ditulis azwajan, artinya bukan mufrad, bukan satu, tapi istri-istri. Artinya orang laki kawinnya dengan orang perempuan. Orang perempuan dinikahin sama orang lah. Lewat ayat ini jelas apa? Haram laki kawin sama laki. Jeruk makan jeruk haram. Tuh. Besok hati-hati, punya anak tampan gagah, Mbak pergi dulu kuliah cium tangan, Umi cium tangan. Wah jalan gagah, badan gede, perutnya sispek, tau gak sispek? Oh, tahu. Tuh kotak 6, wah sering lihat IG lo ya. Gagah, tunggu di depan angkot. Angkot lewat, berhenti, naik angkot. Pas masuk ada anak muda, baby face mukanya, duduk. Wah, pas nengok, ih cucok Mbak. Keluar dari rumah gagah, masuk angkot ngondek. Abang berhenti depannya dikitnya. Turun di mana? Ono yang salon, ono. Ya Allah. Innalillahi. Makanya Kiai haramin tuh, Allah udah jelas haramin, nggak boleh gay berada di tanah Indonesia, betul? Kalau besok pemerintah meresmikan bahwa gay dibolehkan, apa namanya tuh gabungannya? LGBT diresmikan, siap-siap bercanda makin banyak saudara-saudara. Betul nggak? Iya, lewat ayat ini orang Islam harus yakin, laki kawin sama laki haram, mestinya laki kawin sama perempuan, sehingga terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Keluar no yang dihitan. Betul nggak? Iya. Setelah berumah tangga, mahligai rumah tangga, samawah terjadi, keluar buah cinta, keluar kita punya anak dari benih orang Islam ditanam di rahim ibunda yang muslimah, otomatis anak kita langsung menjadi muslim, berarti dia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pilihan Allah. Kalau sudah menjadi pilihan Allah, pasti menjadi insanul kamil. Amin ya rabbal. Keluar dari kita punya anak. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini seluruhnya suci. Walaupun bapaknya budak, emaknya tepekong. Tahu gak tepekong? Tahu gak? Yang setannya itu. Yang Tuhannya gendut tuh. Lah iya, gue kan punya teman orang Cina. Nyembahnya tepekong. Saya tanya, kok tepekong apa? Tuhan saya yang begitu, Bib, yang kayak gentong, Bib. Iya. Biar kata Nasrani, biar kata orang kafir, keluar anak tetap anaknya suci. Kata Nabi tergantung kepada orang tuanya. Kita nggak bicarakan orang non muslim, kita bicarakan orang muslim. Keluar anak yang suci, kata Nabi, fahabawahu, tergantung kepada ayah dan ibundanya. Bagaimana dia mendidik anaknya? Kalau dibawa ke jalan Nasrani, maka anak itu kayak Nasrani. Kalau dibawa ke Majusi, maka anak itu kayak Majusi. Kalau dibawa ke jalan kekafiran, maka percis orang kafir. Tahun baru keluar sama pacarnya, beli petasan, percis orang Majusi, bakar-bakar petasan. Tuh. Anak kita semuanya suci, tergantung kepada kita, saudara-saudara. Masuk 14 hari, 7 hari hakikah. Nggak punya duit, pending boleh saudara-saudara. Tunggu sampai 14 hari. 14 hari nggak punya duit juga, tunggu sampai punya duit tuh Allah. Allah tahu dah sama umat Nabi Muhammad yang mau begini-begini nih. Punya duit ntar dulu dah. Apalagi, mah kita mau beli kambing 2 ekor, berapa bang? 3.500.000 ya Allah bang. Gelang cuma atuh bang, mendingan beli gelang. Tuh. Tuh gue sambit loh, ngoceh. Emang susah kalau ceramah depan ibu-ibu, malum mulutnya 2. Hus. Ya. Bapak nggak tahu atas bawah pak. Bapak udah astagfirullah aja. Ngeres. Saya tahu pak, sekarang malam minggu, bini gue juga di mobil. Ini gara-gara dia nih, astagfirullah gue juga lupa. Aduh ya Allah ya Karim. Salawat dulu lah. Sallu ala Nabi. Setelah lahir anak kita, maka apaan? Kata Nabi Muhammad SAW, murtahan kullu gulamin murtahanun li haqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Lalu setelah itu dikasih nama, wa yusamma, lalu diberi nama.
Wa yuhlaku, lalu dicukur kepalanya tuh, anak kita dipelontosin. Ternyata orang Islam gak pernah nyelidikin kenapa disuruh cukur rambut. Yang nyelidikin orang Eropa sama Amerika lagi. Kenapa orang Islam harus dibotakin masih kecil? Ternyata rambut dari perut masih mengandung kotoran, masih mengandung penyakit. Sehingga kalau dibotakin terbuka pori-porinya, ilmu Allah, cahaya Islam mudah masuk. Tuh, enak gak ajaran Islam? Enak gak? Rugi gak jadi orang Islam? Betul? Awas maulid kagak nyumbang lo ya. Lu setelah gua yang ceramah kenapa lo protes? Saudara-saudara, ayah bunda setelah dikasih nama, ya setelah dicukur rambutnya kasih nama yang bagus. Jangan lahir bulan Desember dikasih nama Desi Kumalasari. Kasih nama Fatimah, ikut Nabi. Kasih nama Ruqayyah, ikut anak Nabi. Zainab, Ummi Kulsum. Kasih nama yang keren, Salsabila Syakirah. Wah, gitu. Besok kalian punya anak minta nama sama gue. Nama gue keren-keren. Iya, tapi jangan lupa amplopnya ya. Canda. Saudara, setelah punya anak semakin besar, pertumbuhannya harus dia bagus. Apa? Syariat daripada Nabi Ibrahim, dihitan, dipotong kulupnya. Kenapa saudara? Supaya pertumbuhannya bagus, fisiknya bagus. Anak laki mesti gagah jadi umat Nabi Muhammad. Kalau punya anak lemar-kemar, ada jalan. Gue tendang. Anak laki gagah, pejuang Islam, betul? Betul gak? Saya pengen tanya nih anak muda, siap gak jadi pejuang Islam? Siap bela Islam? Betul? Emang lu berani mati? Bilang urusan mati urusan Allah, Beb. Yang penting berjuang nomor 1. Tapi lo ngaji gue tau lo males, awas lo males lo. Percuma lo teriak takbir, takbir, ngaji kagak datang. Majelis taklim sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kiai sendiri aja. Betul gak? Iya, jangan yang rame majelis taklim aki-aki melulu. Kedengaran speakernya. Udah azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Kesian lo gak punya akhlak. Yang muda maju, Ki mundur, Aki duduk manis, wirid aja. Maju yang muda, betul gak? Iya, yang imam, yang iqamat dia, yang azan dia, yang tarhim dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ki mundur, yang muda maju. Aki belakang, saya pokoknya nggak cepet, nggak lambat, tenang aja, nggak sampai kayak bis malam, tenang aja, angkot 62. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu pasehin, kali ini diangkat mantu loh. Kalau belakang ada ustadz, ada kiai, apalagi anak haji yang punya masjid, wah tuh kaya tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir. Iya paseh itu. Iya gak? Iya. Ayat masuk ayat pertama baca wadduha. Keluarin qiraatul sab'ah. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walailis ijah saja ma wadda'aka rabbuka wa bil akhiratu khairul laka minal wala saufa yusope wala saufa yu'tika tuh terbalik itu yu'tika rabbuka fatar alam yajidka yati man fa'awa wa wajadaka dolan fahade wa wajadaka ilan fa'aghne. Itu cakep nih, cocok jadi mantu tuh. Itu enak gak? Enak jadi orang Islam mah. Anak lahir udah dihakikah. Saudara-saudara, setelah dihitan mulai kewajiban ayah dan ibu. Boleh diajak sholat Jumat,
Saya kasih tahu, saya kalau ngajar murid-murid saya, kalau anak belum dihitan jangan diajak sholat Jumat. Kalau mau diajak sholat Jumat di belakang. Apalagi yang masih kecil, jangan. Kalau begini dah udah paham. Kadang-kadang dia nangis kalau dia pegang baju bapaknya sholatnya batal karena menanggung najis. Di kulupnya ada najis, itu hukum fikih. Diinjak kaki bapaknya, najis. Tuh. Jadi gimana yang enak? Hitan, kalau udah hitan tinggal ajarin cara kencing yang diajarin Nabi bagaimana. Gitu. Diajarin cebok, setelah cebok nanti masuk hari Jumat, Neng, Bang, mandi. Habis mandi, kencing cebok, ikut ayah sholat Jumat. Kasih sejadahnya, kasih maskernya, jalan berduaan, bapak sama anak. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, saudara. Kata Allah di Al-Quran ada 4 macam anak, macam-macam, ada 4. Yang pertama anak sebagai pelipur hati. Ini yang kita haramkan. Dalam surat kalau nggak salah saya hilaf Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratul a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana ya Allah ya. Hablana itu doa tuh suka kiai kan di akhir begitu kan ya. Supaya apaan? Limpahkanlah ya, kepada kami seluruh daripada istri-istri kami, anak-anak kami, qurratul a'yun, yang setiap hari sejuk dipandang mata. Iya, sore asar udah mandi mau kemana Neng? Ngaji papa, tuh enak banget. Qurratul a'yun, sampai dia gede jadi orang berhasil selalu bikin girang emak bapaknya. Disekolahkan ke luar negeri, pulang nggak lupa. Ini kebanyakan bapak emaknya sekolahin ke luar negeri, pulang emak bapak udah tua rentah, dilempar ke panti jompo, saudara-saudara. Sedih. Doain anak, itu yang pertama. Ya. Anak menjadi buah hati, anak menjadi pelipur mata, anak menjadi dambaan. Apa? Pendidikan dari orang tua. Begitu saudara. Ajarin akhlak. Karena akhlak nomor 1. Ternyata Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus, apa yang Nabi katakan? Bu'istum liutama makarimal. Aku diutus ke muka bumi ini untuk merapikan akhlak. Tuh Nabi. Karena kalau orang pintar sekarang banyak orang bisa baca kitab, bisa baca Quran, enak suaranya mendayu-dayu. Jangan bangga kalau saya nggak bangga punya anak hafid Quran, mendayu-dayu. Tapi kalau punya hatinya busuk saudara, karena Al-Qurannya bakal melaknat dan menjebloskan dia ke dalam api neraka, saudara-saudara. Banyak sekarang orang pinter, banyak yang ngaku ulama, saudara-saudara, tapi imanuhum fi amplopihim. Imannya di amplop. Kalau diundang sama orang miskin nggak mau. Diundang sama orang kaya, wah baru ketemu orang kaya udah bangun ahlan wa sahlan wa marhaban. Apalagi pejabat yang datang, wah bangun. Sampai kesimpat-simpat tuh, wah bapak, wah. Ulama biar kata ulama cuman ngajarin alif-alifan nggak pantas diri sama pejabat. Betul nggak? Ulama yang ngajarin Al-Quran. Dari mulai saya kecil ngajar Al-Quran sampai saya sekarang umur segini tetap aja guru gue yang ngajarin Al-Quran sampai sekarang udah 45 tahun. Tapi jasanya berapa banyak saudara-saudara. Seluruh orang bisa baca Al-Quran di kampung kita gara-gara dia. Maka kalau ada muridnya jadi pejabat, kalau perlu jalannya seperti kayak keraton Jogja, sungkem tuh. Keaduban. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Tuh. Ini saudara. Kita kepengen anak kita jadi qurratul a'yun, pendidikan akhlak. Nomor 1 pendidikan akhlak. Enggak salah imam besar pulang, renovasi akhlak kita kaum muslimin. Harus direnovasi. Yang sembayangnya malas harus rajin sembayangnya. Anak muda sembayang ke masjid, sholat Jumat, sholat maghrib berjamaah udah cakep. Tapi jangan lupa pakai kopiah. Pakai kopiah, ini sembayang botak palanya. Mana gondrong, polem lagi. Sami Allahu liman hamidah. Wah, elah. Allah dipegang-pegang palanya rambutnya. Jangan pakai kopiah, ketutup batal, aksara sujud. Gondrong boleh boy. Gue juga dulu gondrong. Lu ngambil kopiah, nih kopiah yang gondrong. Awas mata lu kelilipan, udah sipit nggak kelihatan lagi.
Ya Allah ya Karim, anak muda sekarang ada yang cepak ngehe. Cepak ngehe bu, cepak pinggir kiri kanan di garis-garis. Orang lihat Masya Allah ngehe. Ya Allah, gondrong boleh sunnah. Ya, Nabi Muhammad gondrong segini, tapi bukan anak metal. Ya, cuman lo jangan kayak model-model, lo jangan ikutin kayak ping-ping. Kalau Habib Bahar mah ganteng, pantas, lu mah kagak. Iya ngaca diri, ngaca, rambut di oren-oren. Habib Bahar mah pantas cucu Nabi. Nah lu, betul gak? Kita doain insyaallah Habib Bahar, insyaallah Habib Bahar, Habib Rizik segera keluar. Allah beri panjang umur, sehat walafiat. Sallu ala Nabi. Saudara, setelah kita ajarkan contoh nih, ajarin akhlak. Saya pengen tes nih bapak ibu semuanya. Kita punya anak, bapaknya mandi nih. Bapaknya mandi. Kelupaan bawa handuk. Kelupaan bawa handuk. Panggil, keluar. Keluar lewat anaknya, somat. Bukan asal Abu Somad, bukan. Tapi insya Allah anak kita kayak Ustadz Abu Somad. Mat sini mat. Apa? Ambilin handuk papa. Cepetan, papa udah kedinginan. Wow. Lari nih Somad nih. Berakhlak gak tuh? Buru-buru gak? Saya mau tanya, berakhlak gak? Siap papa, 86, komandan. Lari, buak. Sampai jemuran hancur tuh tabrak. Saking kencengnya. Anak berakhlak, ya gak? Ambil set. Papa, ini handuknya warna coklat. Betul. Kata papanya, kelamaan, lempar aja. Lempar mat, cepetan lempar. Dilempar sama anaknya. Saya mau tanya, berakhlak gak? Yang suruh siapa? Bapaknya gak berakhlak. Dia mikir. Ya. Yang suruh siapa? Bapaknya. Taat gak tuh anak perintah bapak? Kata bapak lempar. Taat gak? Taat. Menurut kacamata kita taat, tapi menurut kacamata Rasulullah, menurut kacamata Allah, menurut kacamata Islam, syariat Islam, nggak ada adabnya. Saudara-saudara, datangin, papa jangan dilempar, ini buat papa tersayang. Tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, si gondrong kabur berdua noh. Lu kenapa di sini gondrong nggak pakai kopiah, di sini gondrong nggak pakai kopiah? Lo nengok gua sambit lo. Di sini gondrong nggak pakai kopiah, soalnya gondrong nggak pakai kopiah. Sini gondrongnya 2, menang dapat gelas, ntar pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gondrong bilang sama temennya, yuk kita berangkat. Mana bang? Sholat jamaah, sholat asar, biar rezeki kita lancar. Abis itu kita baca waqiah. Saya kasih amalan, mau jadi orang kaya gak? Bener-bener berduit lancar. Bu, saya kasih ijazah nih, baca waqiah abis sholat asar. Mau gak? Mau gak? Mau lakinya punya duit gak? Ibu-ibu, bapak-bapak abis sholat asar baca surat waqiah. Saya ijazahin malam hari ini, insya Allah setahun baca, insya Allah rezekinya lancar. Nggak punya kontrakan, punya kontrakan. Baca waqiah 13 kali ya. 13 kali hatam ya baca ya. Mau duit tapi nggak mau berjuang, gimana sih? Masuk nih anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga lewat, Masya Allah, si gondrong sama cepak ngehe. Enak banget tuh, gue demen tuh anak begitu tuh. Biar kata gondrong sama cepak, menengehe. Tapi sholatnya gak pernah gue lihat tinggal. Ngaji jalan, main hadroh juga, gue pengen anak dia. Orang lihat, si cepak ngehe nih sholat, taat, betul gak? Allahu Akbar, masih ke masjid. Tapi menurut kacamata syariat dan hukum fikih, rambut bisa membatalkan sholat. Dan kalau telanjang kepala kita, nggak ada adabnya ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita harus belajar akhlak nomor 1. Bapak, ibu, ayah, bunda, kalau anak cium tangan jangan dikasih ke pipi. Ini cium tangan pakai pipi. Menjidat, cium tangan itu mah cium pipi. Cium jidat namanya. Cium tangan, bolak balik. Gitu, jangan sama Habib aja sama gue lu cium tangan bolak balik. Ntar kirain pulang lo gak bolak balik, tangan lo kekek lo ntar. Lebih wajib orang tua pergi keluar, katakanlah ente beli rokok, mak bentar mau beli rokok, cium tangan. Mak pulang selesai beli rokok, cium tangan. Apalagi sholat, apalagi abis sholat, apalagi abis ngaji, apalagi abis tablik akbar, apalagi abis duduk dengan ulama, duduk dengan habaib, cium tangan orang tua. Kalau perlu cium jidat emak ente walaupun ditempel koyok sekalipun. Tunggu, gue minum dulu. Bismillah.
Aus lo pikir gue sinden. Jangan diambil, gue minum ya. Awas lo gak diedit lo. Ya. Iya saudara, akhlak nomor 1. Itulah yang dicanangkan oleh para ulama. Karena apa? Sekarang banyak orang pinter, saking pinter minterin orang. Betul gak? Saking pinter karena gak punya akhlak. Tapi kalau punya akhlak, ya Allah, enak dilihat. Ya kan? Pulang pakai tata krama. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad. Otomatis yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, ini saya pesan kepada bapak-bapak, ayah bunda, juga pemuda-pemuda yang siap jadi calon bapak, pemudi-pemudi yang siap calon ibu. Ingat 3 pesan Nabi Muhammad. Nanti kita bakal ditanya semuanya. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak kalian atas 3 perkara. Wajib tuh. Fil amar. Adibu, didik anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum, cinta kepada Nabi. Enggak mungkin anak kita bisa berakhlak dengan baik, enggak mungkin anak kita nanti jadi orang yang taat, yang bertakwa kalau dia enggak cinta kepada nabinya. Bohong orang mau berjuang bela Allah, bohong orang mau berjuang bela Islam mati-matian kalau dia enggak kenal sama nabinya. Betul? Gosidah haram, bid'ah, hadroh, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Maulid nggak boleh. Wah elah kencang, kirimin berkat. Wah nyam. Wah. Nggak demen maulid nggak apa-apa sono. Kita mah orang demen maulid, betul? Iya, pokoknya saya kasih tahu, cari guru agama, cari guru ngaji. Yang pertama bisa baca kitab, itu betul. Tapi cari guru ngaji yang demen besek. Cari guru ngaji yang demen tahlil. Insya Allah ahli sunnah wal jamaah, cinta mahabaib, betul gak? Iya saudara, tuh cari guru. Pokoknya tiap hari kita nenteng besek. Wah ini dia, nih guru Banur ini. Iya gak? Abdul Maghud wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tok siang ke rumah. Ustaz, kenapa? Ya Allah Ustaz, ntar habis maghrib, habis isya jangan kemana-mana Ustaz. Kita tahlil. Kenapa? Bu Mimin meninggal dunia. Ya Allah, tuh jamaah yang ngundang selesai pulang, sab cium tangan, ya udah ketemu. Baik, nanti habis isya kita habis taklim, kita bikin tahlil Bu Mimin. Saya ke rumah, ke Bu Mimin 7 hariin. Masuk pintu, kata bininya, kenapa bang? Alhamdulillah ada yang ngundang juga mati. Bercanda. Lah ayo siapa Ustadz? Ayo lo tanya Ustadz di dalam lo. Tadi pada ngedumel, gara-gara covid pada sepi beb. Hobi Nabi ikut perwakilan dia yang gue ngomong. Rep lo berdua nyaut dulu lo. Bingung. Wah ini suaminya. Waduh hebat kuat juga. Saya doain panjang umur sehat walafiat. Digobol ntar hajatnya. Tapi lu jangan nyetok gue lupa. Yang kedua adalah yang pertama hobi Nabi ikum. Ceritain Nabi Muhammad. Ya ibu tanya sama bapak, Pak bagaimana Nabi Muhammad? Saudara, ayah bunda, pemuda-pemudi, kalau figur Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad digambarkan, saya ceritakan kepada seorang wanita yang masih muda, perawan, iya perawan tinting lo, kalau perawan cepet lo. Saya ceritakan kepada seorang perempuan tentang figur Nabi Muhammad. Saya berani jamin gak bakal berani kawin terkecuali mimpi dilamar Rasulullah. Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya kegantengannya. Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad nggak ada karena Nabi Yusuf tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf baru istri-istri pejabat. Ya falamma ra'ainahu, wah. Ini Juleha nih, istri pejabat difitnah. Juleha main sama pembantu. Ternyata emang dari dulu ibu-ibu pejabat demen sama berondong dari dulu ternyata tuh. Dari zaman Nabi Yusuf udah kerjaan itu. Ya. Kata Juleha, lo fitnah gue boleh, lo belum lihat sih. Akhirnya diundang kenduri saudara-saudara. Nabi ibu-ibu pejabat dikasih buah, dikasih pisau, disuruh lewat Nabi Yusuf. Lewat Nabi Yusuf bawa talenan loh. Baru lihat falamma ra'ainahu wa qata'na aidah. Tafsir di situ bukan memotong tapi mengiris-ngiris kayak bawang. Diiris karena lihat ketampanannya Nabi Yusuf dia udah motong. Sampai lewat Nabi Yusuf baru menjerit. Tangannya jarinya udah pada kepotong kayak bawang. Sama tulang-tulangnya kepotong. Kata Juleha, lu baru ngeliat sekali aja lu potong tangan. Apalagi gue yang tiap hari.
Sakitnya tuh di sini. Betul gak? Ini malam hari ini gara-gara 2 batal gue jadi orang gila nih sumpah. Kok gue diaminin? Ya. Tuh, Nabi Yusuf. Ini jangan kita orang Betawi enak. 7 bulanin baca surat Yusuf, betul gak? Baca surat Yusuf gak? Pengennya jadinya apaan? Baca surat Yusuf pengen anaknya jadi apaan? Ganteng kayak Nabi Yusuf kan? Tapi Allah adil. Gimana orang emaknya keruak, bapaknya kemiri, keluarnya anggur, mana bisa? Bapaknya ikan nila, ibunya ikan betok, masa keluar arwana? Nggak bisa saudara. Pergi bapaknya, suster saya mau lihat anak saya, istri saya namanya Mimin, yang mana anaknya? Ini. Kok bule? Wah albino nih. Kayak ikan Oscar albino. Iya gak? Lagi ngetren arwana albino tuh. Ada mau bayaran kau punya, udah 30 cm di rumah. Gak apa-apa 10 juta dah. Suster ini anak saya. Bapak Mahmud, ini anak ibu Mimin. Ini dia anak bapak. Wah saya gak percaya. Saya hitam, emaknya juga lebih hitam kayak keluak. Masa anaknya bule? Selingkuh nih, berarti nih anak gue, bini gue selingkuh nih. Tuh kata malaikat, lu baca surat Yusuf minta anak ganteng, sekarang anak ganteng keluar lu tuduh istri lu selingkuh. Allah adil. Lagi ngaca kenapa? Iya kan? Ajarin hubbi nabikum, cinta, kasih tahu wajah Nabi Muhammad bagaikan rembulan. Rembulan ngadu sama Allah. Ya Rob, ketika Nabi Muhammad ini laksana bulan purnama, setiap masuk bulan purnama seluruh warga Arab, orang Arab di kota Arab keluar pengen memandang wajahnya Nabi Muhammad. Kata bulan purnama, aku nggak ada yang liatin lagi ya Allah. Bulan purnama cemburu tuh. Bayangin saudara, bulan purnama cemburu. Kasih tahu kepada anak kita kalau udah remaja, hei anakku, kalau kau memang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, siap berjuang. Lihatkan, gambarkan ketika Nabi Muhammad maju di medan perang. Nabi kalau udah di atas kuda, saudara-saudara, pedangnya sudah terhunus, matanya tajam, nggak pernah minggir, alisnya udah berkerut, 1000 musuh di depan, sebentaran habis. Kalau sudah teriakan Allahu Akbar, tak dulu belum. Baru gue mau naik tensi. Cakap gue demen ceramah di sini. Ngomong-ngomong jam berapa nih? Hah? Jam berapa? Lo tadi bilang jam 11 ya, Pak RW jam 11 kan? Iya. Terus lanjut. Betul. Saya mau izin dulu, pamong masyarakat gue izin. Ntar gue nggak diundang nggak boleh di sini. Habib Ali jangan ceramah lagi. Lanjut Pak. Lanjut Kak. Ntar kalau ada orang kelurahan gimana? Ada satpol PP gimana? Nggak apa-apa. Aman. Kalau ada polsek gimana polsek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rame udah, gampang kita kumpul, ada yang gangguin acara kita bacain Yasin, sumpahin mati. Sumpahin mati penyakitnya gitu, lo mah udah. Saudara, kalau Nabi udah di atas kuda, lu jangan nyaut lagi ya. Capek nih gue nih, capek. Kalau Nabi udah di atas kuda, pedangnya udah terhunus, matanya udah lihat musuh, sekali teriakan takbir itu Nabi 500 meter lebih dulu, sahabat ketinggalan. Kalau sudah pedangnya keluar, sekali tebas 1000 kepala, Nabi nggak bakal mundur, Nabi nggak bakal takut, Nabi nggak bakal selesaikan perang, terkecuali bendera kemenangan sudah di tangan Nabi Muhammad SAW. Baru tuh takbir. Sallu ala Nabi. Aduh kacau dah. Padahal gue lagi sakit. Ya Allah, pulang dari sini insya Allah Allah berikan kesembuhan. Karena sudah semakin malam, yang 2 saya pending tahun depan. Makanya lu ngundang gue lagi ya. Ya pending aja. Kayak serial, betul gak? Betul kan? Gue tahu lo betul-betul udah lapar. MC coba lihat jam berapa? Setengah 11. Lanjut kan? Tenang jamaah, kata panitia, ame tuan rumah, kebuli udah siap 2 gidir. Nasi kebuli apa nasi uduk? Kebuli. Kebuli. Masya Allah, orang sini makan kebuli pantas, hidungnya pada mancung-mancung ke dalam. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya, yang bisa jawab gue kasih duit. Nah ini benar, gue nggak loan nih, no.
Camaknya cakep banget kayak gue. Saya mau tanya, tahu gak kenapa namanya kebuli? Tahu? Kenapa? Coba jawab. Tak dulu lo, bukan dia, lo nyaut aja lo. Kenapa namanya kebuli? Katanya tahu, ketawa, jangan ketawa, senyum Pepsoden. Kenapa namanya kebuli? Ayo, gimana sih lo ah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ibu-ibu, ada pulsa gak? Ada pulsa gak? Ada pulsa gak? Nggak ada. Ada tukang pulsa gak di sini? Beneran nggak? Beneran. Yang bisa jawab, ada gak tukang pulsa? Nih ibu-ibu gue beliin semua. Saya nitip ya, tolong beliin ya. Kenapa namanya kebuli? No. Enggak lah, berasnya mah dari sini. Tahu gak kebuli? Dikebulin salah. Tahu gak? Gue tahu, makanya rame orang maulid. Nih namanya kebuli biar lo tahu nih. Kebuli. Jadi setiap habis acara kan kita ditutup sama doa. Robbane atine fid dunya hasaneh wa fil akhirati hasaneh wa qine azabannar. Habis gitu keluar makanan kan? Keluar tuh makanan, ayo keluar makanan, nasi apa aja dulu mah NU, jarang kebuli, ya gak? Keluar. Nah, bahasa Arabnya habaib pada ngumpul, yang paling depan kan dibagiin duluan. Ya, bahasa Arabnya buatku li. Gitu. Kebuli keluar. Habis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, habis gitu sebelum kebuli keluar apa ntar kita teriak? Qabul, berkah qabul. Keluar tuh nasi. Orang paling depan orang Arab bilang li buatku. Jadi qabul li. Oh. Habib dari siapa? Gue ngarang. Iya beneran itu. Di Arab nggak ada kebuli, kabsah iya ada. Saudara, setelah cinta sama Nabi, yang kedua cinta ahlil bait Nabi. Siapa dia? Nggak usah jauh-jauh dah. Imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab, kita doakan insya Allah imam kita keluar. Allah berikan keselamatan, betul. Saudara, Habib Rizik itu kalau nggak salah nyampe ke Nabi ke 38. Dari Habib Rizik ke 38, 1, 2, terus naik ke atas ke 38, nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan itu sudah diresmikan dari Rabithah Alawiyyin, tempat wadahnya para habaib. Jadi kalau bapak ibu di sini ada yang ngaku habaib, tanya dari mana. Kalau meragukan pergi ke Rabithah. Bener gak ini Habib ini bener Habib? Maklum, iya gak? Handphone aja banyak yang aspal, betul gak? Iya kan? Vaksin aja banyak yang aspal. Hati-hati, vaksin 250.000, yang pejabat mau ngake 2 juta, beda. Buat kita biasa lah, beras raskin namanya juga raskin. Iya kan? Vaksin aja ada yang abal-abal, ternyata habaib juga banyak yang abal-abal. Habib aspal. Nah kalau Habib Rizik dijamin 100% cucu Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Kalau mau lihat wajahnya Rasulullah, di setiap figur datuknya, anak cucunya, kalau kita amatin ada figur wajahnya Nabi Muhammad. Ibu, ayah, anda, bunda di rumah punya foto-foto habaib, gabungin jadi satu, pasti ntar mimpi Nabi Muhammad. Tuh dia tergambar wajahnya Nabi Muhammad, hidungnya cakep. Hubbi ahli baiti, cinta kepada keluargaku. Karena apa? Karena nanti kita diselamatkan oleh para habaib. Mereka punya perahu masing-masing, setiap umatnya dibawa untuk apa? Menuju kepada Rasulullah SAW. Masuk surga ame Nabi bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Yang ketiga dan terakhir, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Ajarin anak kita. Bapak, ayah, anda, ibunda, kalau ada yang sudah umur tua enggak bisa baca Quran, jangan malu. Nanti malu ke debu, ajal keburu jemput. Pokoknya Quran itu mau umur 70 tahun, cuman 3 bulan belajar Quran bisa. Ada yang mau privat sama saya bisa, 3 jam bisa baca Quran. Tapi syaratnya dari 0, nggak bisa baca Quran. Tapi saya nggak mau anak-anak muda ya gogah. Gue nggak mau ngajar muda. 4 duit kagak, resek loh. Ya, saya ngajar anak orang-orang bapak-bapak umur 35 tahun ke atas. 3 jam bisa baca Quran. Nggak usah bawa apa-apaan, nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, cuman mantengin wajah saya. Insya Allah keluar bisa baca Quran. Amin. Amin aja lo belum praktek. Ya, tenang sama saya maharnya dikit. 1 orang 3 juta aja.
Enggak bercanda, enggak. Saya enggak jual agama, enggak. Ya, jadi ajarin anak kita baca Quran. Kalau di teman pengajian kita ada yang nggak bisa baca Quran, Bapak Ibu, gampang kalau malu ngemanggil ustazah, Bu, Pak, kita punya teman bisa baca Quran, lu sini dah ajarin gua Quran biar besok bisa ikut pengajian. Rugi kalau kita nggak bisa ikut pengajian, karena jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala gampang dan sangat mudah. Nabi sudah kasih tahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis taklim, majelis ilmu, maka Allah tidak persulit, ya, akan masuk ke dalam surga. Bukan itu aja janji Allah, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang duduk di majelis taklim, matinya gampang. Saudara, kita ini dalam keadaan musibah. Bukan, kalau menurut saya musibah yang paling dahsyat bukan gempa bumi, bukan air bah, bukan tuh banjir. Yang paling dahsyat adalah kita ditinggalkan ulama-ulama kita, saudara-saudara. Dari tanggal 1 Januari sampai malam hari ini 18 ulama dan habaib sudah meninggalkan kita. Seluruh gelarnya al-alim al-alamah. Mereka yang punya ilmu, saudara-saudara. Kalau Allah pengen ngambil ilmu dari dunia ini, tidak Allah ambil sekaligus, tapi Allah ambil, ya, dari apaan? Bighabdil ulama, dengan cara mematikan ulama. Ulamanya mati, ilmunya terbawa oleh mereka. Kita bingung. Akhirnya nanti kalau sudah ulama banyak mati, kata Nabi, Allah kalau sudah mencabut umur para ulama-ulama di muka bumi, nggak bakal Allah sisain satu orang pun. Allah pengen bikin yang sisa adalah kebodohan semua, kejahilan semua. Ulama yang bagus-bagus sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Empung-empung masih ada ulama di kampung kita. Masih ada kiai, ustadz-ustadz yang jujur, ustadz-ustadz yang berani berjuang untuk jalan Allah. Belain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita datengin nimba ilmu, khususnya ilmu syariat Islam, untuk kita ibadah. Sholatnya enak, uduknya benar. Nanti kalau perjalanan jauh kita tahu gimana caranya, namanya jamak takhir, jamak takdim, gosor, itu ilmu yang manfaat. Sholatnya enak, Allahu Akbar, cara uduknya. Ini banyak anak muda uduknya kecapung cebok, blok 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 blok. Pak, Bu, mohon maaf, setiap Jumat kalau saya lagi nggak dapat khotib, saya di masjid kampung saya perhatiin tuh orang yang namanya uduk. Ternyata masih banyak yang salah uduknya. Air diteblokin ke jidat, salah. Pala, ada yang dipala cuma diteblokin ke rambutnya, salah. Ya, bukan ke sakrun, roksun, kepala sampai terasa. Kalau nggak terasa di ubun-ubun Bapak Ibu, maka nggak sah uduknya. Tuh. Wah, muka nggak tahu batasnya. Tapi kalau kita udah ngaji, enak sholatnya. Nanti akhir daripada umur kita ada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik untuk orang-orang, semoga kita orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita dimudahkan masuk ke majelis taklim, demen cinta kepada zuriat Nabi dan para ulama, mati dalam keadaan usnul khotimah. Caranya mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yakinkan, tancapkan dalam hati, yakin bahwa Tuhan itu hanya esa, Allah Kul huwallah wahad. Allah itu esa, Allah itu tidak diperanakan, ya. Kalau diberanak antar aku ditangkap lagi ngomong. Allah itu esa, tidak diperanakan dan tidak beranak. Betul? Enggak punya pasangan, tunggal esa. Yakinkan Allah itu adalah satu, tempat kita menyembah, la syarikah, tidak ada serikat bagi yang lain terkecuali Allah yang maha kuasa. Lalu kuatkan dalam hati, nanti detik-detik kita mati sebelum malaikat maut turun, malaikat rahmat turun lebih dulu. Tatanazzalul malaikatu, turun malaikat kepada kita umat-umat Nabi yang disayang Allah, ya. Ala takhafu, kata malaikat begini, kata malaikat, bang, jangan takut. Wala tahzan, jangan bersedih. Punya dunia, rumah gede, tinggalin aja. Mobil banyak, biarin aja. Istri 4 biji, biarin aja. Betul, anak-anak yang soleh dan soleha udah bagus. Jangan takut, abis ini malaikat rahmat, malaikat maut datang, jangan bersedih. Ya, ala takhaf wala tahzun wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Lalu malaikat rahmat usapin di mukanya. Ini orang-orang, ya, umat Nabi yang mau meninggal dunia. Tuh, Allah, janji Allah, wa absiru, usap. Noh, lihat janji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat melek surga. Ridho, cepetan deh ya Allah, cepetan deh. Bodoh amat bini, mau 4, mau 5, bodoh amat, yang penting noh. Ya. Iya.
Beb, kalau yang bujangan mati tenang, dikawinin sama bidadari. Lu udah nikah belum? Udah. Gue tanya ke sono, lu jawab. Udah nikah belum? Yang belum nikah anak muda. Iya kan? Banyak di sini. Andai kata mati duluan. Enggak, insya Allah nikah. Ya tenang, dijodohin. Diusahain. Bang, cepetan dong bang. Bidadari. Bidadari minum susu aja kelihatan di sini. Udah, gue jangan terusin dah. Ntar ibu pada marah lagi. Amin ya Rabbal. Sampai sini paham tidak? Saya mau tanya kalau begitu akhlak perlu tidak? Akhlak perlu tidak? Pengen anak jadi pejabat perlu akhlak tidak? Pengen anak jadi pembesar perlu akhlak tidak? Pengen anak jadi orang kaya perlu akhlak tidak? Pengen anak jadi kiai perlu akhlak tidak? Akhlak ajaran Nabi bukan? Ajaran Allah bukan? Siap laksanakan akhlak, siap baguskan akhlak, siap ramaikan majelis taklim, takbir. Sallu ala Nabi. Kita tutup minta sama Allah bersihkan hati. Mana mentabok? Mana? Yang tadi mana? Vokal. Sini. Sini naik ke atas sini. Sini cepetan, gue sembur loh. Ada mic lagi gak? Mic. Udah kan bisa kan? Kok selawat tibil kulub. Coba gue mau. Bukan mabruk, gue gak ulang tahun. Tibil kulub. Lu dari tadi gue ulang tahun menulu, mau kasih hadiah. Ayo. Ayo bantu dulu. Selawat tibil kulub. Ayo. Humma sholli bareng-bareng. Ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadali wa shifaiha wa nuril absari wa diwaiha. Tunggu, lemes banget. Woi, tunggu. Ya dinaikin lagi, turun dikit. Nah, nggak dikit. Jangan lambat, intronya cepetan. Udah malam, perut lapar. Ayo, biar dia dulu. Udah tahu kan? Ayo, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang kagak baca, pulang ngakak. Ayo, keluarin suaranya. Minta dia bersihin hatinya. Angkat tangannya ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, Tuhan kami. Ampunkan dosa kami malam hari ini ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Rabb. Jadikan kami fi ibadika salihin. Allahumma ja'alna fi ibadika salihin. Wa azwajina wa zurriyatina wa auladina wa jiranina wa azhabina wa talamizina fi ibadika salihin. Ya Rabb, lemparkan hati kami cahayamu ya Rabb, agar kami terhilang penyakit iri, penyakit hasad, penyakit riya. Hancurkan ya Rabb. Ya Rabb, berilah kepada orang tua kami, ayah kami, suami kami, rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, wasi'an, mubarakatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa di'aihi, angkat tangannya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa
jadikan kuburnya ratah min riyadil jannah wa la tajal hufran min hufran niran bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa diraiha Saya mau tanya, enak gak salawat? Enak gak salawat kepada Nabi Muhammad? Betul. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan barang satu tempat dibacakan hadisku satu kalimat saja, di mana majlis itu menjadi satu majlis yang penuh dengan keberkahan. Apabila diperdengarkan hadisku satu kalimat saja, maka orang yang mendengarkan dan mengamalkannya maka seperti 100 kali naik haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita baca Maulid, dan hari ini kita terdaftar insyaallah menjadi orang-orang yang langkahnya mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ijazahkan salawat tibil qulub saya dapat dari Al-Imamul Qutub, Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Qutub, Aduktur Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Imam Ibni Al-Imamul Qutub Al-Hafidh Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir Bilvagi. Baca salawat tibil qulub sebanyak-banyaknya, insyaallah penyakit hilang semua, termasuk penyakit corona, lenyap mabur. Siap diamalkan tidak? Saya bilang ajastukum, jawabnya qabiltu. Ajastukum, ajastukum, ajastukum. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sini gue mau tanya. Ya. Masa lu gak kenal Habib Bahar? Prajurit pembela. Apal gak? Ah, sip. Siap ya? Depan. Tangannya diangkat. Ini anaknya siapa sini? Anaknya siapa? Hah? Yang mana anaknya? Mana bapaknya? Ini. Oh itu bapak. Ah, sini gue baca dulu. Mana dadanya? Sini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma aftuh alaina futuhal arifin wal fikr. Allahumma as'alukal futuh wal munuh war rusuh wasul qulub wajalasadi warahtabatan nasu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gobul ya sanal gutub gum hadir karama yusfa bihaman sakum. Ya habibi ya rasulullah gum hadir karama yusfa bihaman sakum. Mana sini pala? Prajurit pembela kita untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Murah harganya, maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah,